Teman-teman, perkenalkan nama saya Fridolin Koko Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar komunikasi dalam konseling. Tapi yang pertama dulu saya akan membahaskan tentang apa itu konseling. Konseling merupakan suatu proses komunikasi antar konselor dengan klien sebagai suatu proses komunikasi. Konseling melibatkan keterampilan konselor dan mengungkapkan atau respon pernyataan klien dan mengomunikasikannya kembali kepada klien tersebut agar proses komunikasi tersebut efektif dan efisien tentunya. Maka konselor hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan kepada klien. Salah satu kemampuan tersebut ialah keterampilan berkomunikasi dengan klien. Adapun dalam berkomunikasi dengan klien, adapun teknik-tekniknya. Yang pertama, teknik attenting atau perhatian. Teknik attenting atau perhatian ini digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang konduktif, sehingga klien bebas mengekspresikan, mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikirannya, perasaan ataupun tingkah lakunya. Teknik attenting ini meliputi yang pertama, posisi badan. Posisi badan itu termasuk gerak isyarat atau ekspresi wajah. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata yang berlangsung dan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Kontak mata harus dipertahankan dan dipelihara dengan menggunakan pandangan spontan dan mengekspresikan minat atau keinginan mendengarkan serta merespon klien. Yang berikut, mendengarkan. Mendengarkan dalam keterampilan ini adalah mendengar dengan tepat dan mengingat apa yang dikatakan klien dan bagaimana menyatakannya dengan mendengar tepat, memungkinkan konselor merumuskan tanggapannya yang tepat dan mengungkapkan kepada klien dengan tepat perasaan dan pikiran klien. Yang kedua, teknik opening atau pembuka. Teknik opening atau pembuka adalah teknik atau keterampilan untuk memulai komunikasi dengan hubungan konseling. Ada beberapa yang dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening, antara lain adalah menyebut kehadiran klien, memberikan topik netral, mengindahkan perbicaraan, terus topik netral ke dalam konseling pemula. Terus yang ketiga itu teknik penerimaan. Dalam teknik ini digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh klien dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Yang keempat itu teknik pengulangan. Teknik pengulangan ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien dan maupun sebagiannya atau keseluruhannya yang dianggap penting oleh konselor. Yang berikutnya adalah teknik reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Reflection of feeling atau pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan, sikap yang terkandung di balik pernyataan klien dalam bentuk respon konselor didahului oleh kata-kata pendahulu seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, pura-pura, kedengaran, dan nada-nadanya. Terus yang keenam, clarification atau klarifikasi ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien untuk
dan menggunakan kata-kata yang baru dan segar. Dalam bentuk respon, konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan, pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, sikat kata, dan kata lainnya. Yang ketujuh, teknik preparation. Pengertian preparation adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Terus yang kedelapan, teknik structuring atau pembatas. Pengertian structuring adalah teknik yang digunakan konselor dalam memberikan batasan-batasan atau pembatas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Yang 9, pengarahan, teknik pengarahan. Teknik ini yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut dengan keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat tanya. Tujuannya dari keterampilan pengarahan ini adalah mendorong klien untuk merespon pembicara utama pada awal-awal pertemuan, jenis-jenis terus, dan 2 jenis pengarahan. Yang berikut adalah 10 teknik silent atau diam. Teknik silent adalah diam, adalah suasana hening yang tidak ada interaksi verbal kepada antara konselor dengan klien dalam proses konseling. Dengan tujuan, teknik ini digunakan untuk tujuan memberikan kesempatan kepada klien untuk beristirahat dan mendorong klien untuk memotivasi mencapai tujuan konseling. Yang berikut adalah 11, penguatan atau dukungan. Pengertian dari keterampilan atau teknik ini yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguat terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin, percaya diri. Keterampilan atau teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Terus yang ke-12, teknik penolakan. Teknik penolakan atau keterampilan yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Yang berikut, teknik saran atau nasihat. Teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat, saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang dia kerjakan. Terus yang ke-14 itu ringkasan atau kesimpulan. Teknik ini yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Yang berikut 15 tentang teknik pertentangan. Teknik pertentangan atau keterampilan yang digunakan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau dalam diri konseli dan kemudian konselor menyimpulbalikan kepada klien. Terus yang ke-16 tentang teknik
Penafsiran. Teknik penafsiran yang digunakan konselor di mana berarti atau karena tingkah laku klien, buku ajar, keterampilan dasar, dasar-dasar konseling yang ditafsir, diduga, dan dimengerti dalam dikomunikasikan kepada klien. Selain itu, untuk mendengarkan, konselor mengenali arti dan makna yang dapat di belakang kata-kata klien atau di belakang perbuatan atau tindakan yang telah diceritakannya. Yang ke-17 itu adalah teknik pengakhiran. Teknik pengakhiran adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi dalam konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah diakhiri. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang dasar-dasar komunikasi dalam konseling dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.